maka perjalanan kita Allah nilai seperti pelaksanaan ibadah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita, mudahkan kita, batis kita ini menuju tempat-tempat yang baik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nabi SAW juga orang-orang dahulu, karena mereka perhatiannya sangat besar terhadap akhirat, sehingga orang-orang dahulu apabila ketinggalan sembahyang berjamaah, mereka menganggap itu seperti mendapatkan musibah yang besar. Imam Asy'arani menceritakan dalam kitab beliau, waqad kana salafu ya'uduna fawata sholatil jamaah musibatan. Sungguh, kata beliau, ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu menggolongkan atau memasukkan kadar menghadiri sembahyang berjamaah itu sebagai musibah. Kita kan ada malah hadir rasa rugi, tinggal tokohnya, tinggal gawian karena ke masjid sembahyang berjamaah. Orang dahulu, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, malah ketinggalan berjamaah itu adalah musibah. Pernah diceritakan ada sebagian orang-orang dahulu yang ia keluar menuju daripada kebunnya, yaitu kebun korma. Maka setelah ia kembali dari kebun tersebut, ternyata orang-orang pun sudah tutup melaksanakan sembahyang asar berjamaah. Maka ia mengatakan kepada dirinya, innalillah, aku kelupaan sembahyang berjamaah. Maka saksikanlah kalian bahwasanya kebun kormaku ini aku sedekahkan kepada orang miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dia menganggap gara-gara kebun korma itulah melalaikannya untuk menghadiri sembahyang berjamaah, sehingga ketika ia berada di dalam kebun tersebut dan menikmati keindahan kebun tersebut, sampai kada sempat menghadiri sembahyang asar berjamaah. Nah, karena kebun itulah maka ia sedekahkan kepada fakir miskin. Namun kita maka ini kada kesedekahan, sembahyang maghrib kada sempat berjamaah gara-gara menonton TV sedekahkan. Sembahyang isya kada sempat berjamaah gara-gara apa? Kepandiran non bini, apa bini? Teriakan. Kan orang beriman itu kayak itu, apapun yang ia miliki untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mencintakan hatinya kepada akhirat. Apabila sesuatu yang ia miliki itu mengganggunya untuk urusan akhiratnya dan kepada Allah, maka harus disingkirkan. Orang beriman itu, karena ia sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah pada suatu malam ketinggalan sembahyang isya berjamaah. Maka diceritakan pada malam itu beliau melaksanakan sembahyang isya sampai terbit fajar. Insyaallah. Jadi karena ada sesuatu, maka Abdullah bin Umar tidak sempat sembahyang isya berjamaah. Untuk mengganti sembahyang isya berjamaah yang terlewatkan itu, beliau kerjakan sampai subuh. Insya Allah berapa rakaat itu lah dari mana? Diceritakan dari Abdullah bin Umar al-Qawariri, kata beliau, aku semasa hidupku tidak pernah sama sekali ketinggalan sembahyang berjamaah, walaupun cuma sekali, tidak pernah di sini hadir terus
dengan melayaninya, dengan kehadirannya, sehingga tidak bisa menghadiri sembahyang Isya berjamaah di masjid. Ketika tamu itu pun pulang, aku keluar dari rumah dan mencari masjid untuk sembahyang berjamaah bersama orang-orang. Ternyata semua masjid, semuanya jamaahnya sudah pada sembahyangan dan pintu masjidnya sudah dikunci. Aku pun kembali ke rumah dan aku sangat sedih. Wa ana hazimun ala qawmi sholat berjamaah. Aku sangat sedih karena keluputan sembahyang berjamaah. Lalu Abdullah ibnu Umar al-Khawariri berkata di dalam hatinya, tentang ada dalam hadis riwayat yang menyatakan bahwa nanggaran sembahyang berjamaah itu lebih pahalanya dan kemuliaannya daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Ada riwayatnya itu. Maka malam itu kata Abdullah ibnu Umar al-Khawariri, aku pun sembahyang Isya sebanyak 27 kali. Diganti sidir kan sekali aja kita sembahyang berjamaah, amun kita sekali aja sembahyang Isya tapi berjamaah kan dapat 27. Karena ini kada sempat sarangan sembahyang Isya untuk mengganti supaya dapat 27 derajat, dikerjakan beliau 27 kali namanya. Setelah aku kecapean dan kelelahan, aku pun tertidur dan aku bermimpi melihat di dalam tidurku bahwasanya aku menunggangi sebuah kuda. Kemudian di depanku juga ada orang-orang yang menunggangi kuda masing-masing, tapi mereka di hadapanku. Semakin aku pacu kudaku, semakin mereka tambah cepat dan laju sehingga kepada kaum mengejar. Sekalinya rombongan berkuda di hadapan sini itu jamaah orang-orang yang sembahyang Isyanya berjamaah. Jadi siripnya akan menyusul mengikuti dipacu kuda tadi kata Hawa dalam mimpinya. Pertama ilayya wahidun minhum, maka menolehlah kepada salah seorang di antara mereka tersebut. Wa qala tut'ibu farsada falasta tarhaquna. Engkau bikin capek, bikin uyuh kudamu saja oleh orang tadi, tapi engkau tidak akan bisa menyusul kami. Jadi ibaratnya dicatukin tiap aja duit kuda tadi anak balaju kan awal juga mengejar kami gini. Maka aku pun berkata, walima ya akhi, kenapa wahai saudaraku? Maka ia mengatakan, bi anna sholaina isya fil jamaah wa anta qad sholaita wahdaka. Karena kami sembahyang Isya berjamaah sedangkan engkau sembahyang Isya sendirian. Maka aku pun terbangun dan aku merasakan kesedihan yang mendalam. Kisah-kisah orang dahulu tentang sembahyang berjamaah. Luar biasa kecintaannya kepada akhirat, kecintaannya kepada amal, sehingga keluputan atau kada sempat menghadiri sembahyang berjamaah itu mereka merasakan kerugian yang besar. Nah, ini mestinya perasaan seperti ini mestinya ada dalam hati kita. Setiap kita kada sempat atau kada mengerjakan suatu kebaikan orang lain kawan, kita tuh harus merasa rugi. Layaknya seperti kita kada dapat pembagian sedangkan orang dapat, kan merasa rugi kan? Ada pembagian di kampung bagi ini bagi itu, ramai orang berkumpul berantri pembagian. Pas kita datang berhampiran, mau gimana ya? Nah, apakah perasaan-perasaan itu ada pada diri kita ketika kita ada sempat mengerjakan suatu kebaikan? Sehingga orang-orang dulu mengatakan, laisal musab liman faraqal ahbab.
namanya musibah bagi orang yang berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Itu kan musibah sebetulnya. Menurut orang bahari, menurut orang dahulu, orang-orang soleh dahulu, bukan yang namanya musibah berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Anak meninggal itu bukan musibah. Dinikah meninggal bukan musibah. Atau kerabat dan keluarga yang telah menduri bukan musibah. Apa yang mereka maksud sebagai musibah? Laisal musab liman faraqal ahbab, lakinnal musab liman harunal thawab. Akan tetapi yang namanya musibah adalah orang yang diharamkan pahala dan kebaikan, orang yang tidak mendapatkan kebaikan di saat orang lain diberikan Allah kemudahan untuk mengerjakan hewan. Karena bisa ya, itulah namanya musibah. Rame orang turun ke masjid sembahyang berjamaah, seorang kadang, nah ini musibah. Apakah dosa nang maulah nang kata kawan itu? Ada keinginan hati itu hendak melihat orang bukan? Apakah nang haramnya? Nah, orang-orang dahulu dikatakan ulama karena mereka mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai amal, sehingga apabila di antara mereka ada yang tidak dapat mengerjakan amal tersebut, maka mereka menganggap orang tersebut dapat musibah. Sehingga diceritakan dalam kitab Ihya itu, apabila ada salah seorang di antara mereka yang ada sempat menghadiri sembahyang berjamaah, maka yang lainnya mentakziahnya selama 7 hari. Masya Allah, 7 hari ditakziahi. Kita ini mati berapa hari orang bertakziah? Sehari aja. Hari nanti itu memang datang bukan takziah, menawari anak bini pulang. Wakila, ada juga yang mengatakan apabila ketinggalan 1 rakaat, wa yu'azzuna anfusahum salasata ayyamin idza fatathum takbiratul ula imam, dan mereka menyesali meratapi masa sedih atas diri mereka sendiri selama 3 hari apabila mereka berlutut takbiratul ula bersama imam. Masya Allah. Jadi bila ada sempat menghadiri sembahyang berjamaah, ditakziahi kekawanan 7 hari, atau menyesali dirinya meratapi diri sedih 7 hari. Bila ada sempat dapat takbiratul ihram sama imam 3 hari. Masya Allah. Ini jadi perhatian kita sebenarnya. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang soleh dahulu mereka mengutamakan nilai-nilai amal. Nilai-nilai amal luar biasa. Kita bisa, kita menganggap kan sunat aja berjamaah. Ya walaupun sembahyangnya tak lain, sembahyang berjamaahnya kita sunatnya kita menganggap. Yang kedua, sudah ada sempat sudah kan, kalau dia belum kayak gitu. Berbeda dengan perasaan orang-orang itu. Dikatakan bahwa sembahyang berjamaah ini pertama kali disyariatkan di kota Madinah. Disyariatkan di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena di Mekah waktu itu sahabat masih sedikit. Ada wani menampakkan sembahyang berjamaah terang-terangan itu pada wani. Karena bila ketahuan itu akan disiksa dan dizolimi. Karena awal-awal orang yang masuk Islam itu banyak dari kalangan orang-orang biasa, dari orang-orang hamba sahaya, budak dan sebagainya. Nah, majikannya masih orang kafir, sehingga sembahyang berjamaah waktu di Mekah belum dilaksanakan. Memang ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pun pernah sembahyang berjamaah
Sayyidina Ali, bersama sebagian sahabat, dan bersama Khadijatul Kubra. Tetapi kenapa ulama fuqaha mengatakan bahwa sembahyang berjamaah itu pertama kali disyariatkan di kota Madinah, padahal keterangan Rasulullah pernah sembahyang berjamaah di Mekah pun ada? Maka para ulama menjawab, sembahyang yang dimaksud di Madinah berjamaah pertama kali disyariatkan itu yang dikerjakan terang-terangan dan terus-menerus. Adapun di Mekah tadi itu sekali dua kalinya Rasulullah lawan sembunyi-sembunyi, dikarenakan jumlah kaum muslimin waktu itu masih terbatas. Masya Allah. Kita wahini yang benar, kadada nang mananati kita hanya sembahyang berjamaah, kadada nang palarang kita lawan, kadada nang mengganggu kita. Aman kan? Diceritakan bahwa Rasulullah SAW selama tinggal di kota Mekah selama 13 tahun, Rasulullah sembahyang tidak dengan berjamaah, karena waktu itu para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka hanya melakukan sembahyang di rumah masing-masing. Tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, baru dilaksanakan sembahyang berjamaah, dan beliau memerintahkan agar selalu menjaga sembahyang berjamaah. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa sembahyang berjamaah di sini ada yang paling afdal. Disebutkan wa hiya bil jumu'ati summa bis subhiha summa subhi summa isya'i summa asri summa zuhri summa maghribi afdal. Sembahyang berjamaah yang paling afdal itu sembahyang Jumat. Zuhur berjamaah, asar berjamaah kalah, dapatnya sembahyang Jumat berjamaah. Dikarenakan sembahyang Jumat memang syarat sahnya berjamaah. Yang kedua, sembahyang berjamaah yang paling afdal subuh Jumat. Kira-kira bila subuh Jumat di Mekah banyak masjid biasanya, punya subuh Sabtu lebih kurang. Jadi dalam hadis itu disebutkan min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ah bi jama'atin. Ya Rasulullah, tidak ada satu sembahyang pun yang melebihi afdal daripada sembahyang subuh pada hari Jumat berjamaah. Ada di sini yang lagi afdalnya. Wa ma ahsibu man syahidaha minkum ila maghfuran lahu. Maka tidaklah aku meyakini, kata beliau, orang yang menyaksikan atau orang yang menghadiri di antara kalian sembahyang subuh Jumat berjamaah, melainkan dosa-dosanya diampuni Allah. Dan kita alhamdulillah setiap subuh Jumat di sini tahu hadir. Mudah-mudahan setiap subuh yang lain tahu juga hadir. Kemudian setelah subuh Jumat, sembahyang berjamaah yang paling afdal adalah sembahyang subuh hari-hari lain berjamaah. Misalnya kayak subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Itu lebih afdal daripada sembahyang Isya, Asar, Maghrib. Isya, asar, maghrib, zuhur berjamaah. Subuh di hari lain itu lebih afdal daripada sembahyang. Walaupun maghrib malam Jumat, walaupun zuhur, walaupun isya malam Jumat. Dikarenakan kenapa? Karena sembahyang subuh berjamaah itu lebih ngalih daripada sembahyang yang lain. Yang ujur 2 rakaat tapi ngalih. Kalau lagi pun musim hujan, ya Allah Rabbi, jadi angkat 8 kalau kita
bangunan kerja lapangan di kami syaitan dari iblis telingannya. Kaya bahan ngomong suku goreng kita landung benar. Pada menonton mas belajar pertandingan hanya nggak goreng ya. Kalau tadi siapa menang Indonesia Korea? Lu bangunan pertama tuh cuma melihat kotor lawan Jepang itu Indonesia ya goreng kalau nggak sama. Nah Indonesia tuh menunggu itu, anak menunggu ya masuk pakai menunggu gitu. Bangun. Apa Indonesia menang? Penalti kan? Melihat yang di Jepang di Google aja langsung tadi. Insyaallah. Nah, ya Allah, gue kenal kamu mana kayak anak kamu songsok, kamu berat, kamu subuh. Tapi ada orang yang walaupunnya guringnya landung, terlambat guringnya, tapi bangunnya tetap lebih awal. Ada juga hanya terbiasa sudah. Nah itu ada juga orang kayak gitu. Pokoknya intinya subuh itu kita bangun. Bahkan dikatakan ada 8 kunci rahasia kenapa hidup Rasulullah itu sehat. Para pakar kesehatan meneliti ada 8 kunci hidup Rasulullah kenapa hidup itu sehat. Di antaranya Rasulullah bangun subuh dan mandi sebelum subuh, masya Allah. Itu yang kita kata awal. Bangun subuhnya jangan di mana mandi ulang. Punya hari tidak panas mandi subuhnya mana aja. Nah hari dingin ini dan mandi subuh. Ya aku bunyi gigi itu gatal. Ya Allah. Dasar mon Sayyidil Habib Umar dasar menghalalkan Sayyid Habib Umar belum pernah mendapat kesalahan keluarga Sayyid. Jadi waktu gua bilang Habib Umar ini PMI lagi ke rumah orang koma keluarga Sayyid. Nah di daerah keluarga Sayyid itu di daerah San'a itu nya dingin terus itu. Nah ada itu cuacanya dingin dan dingin banget. Ada istilah musim panas, ada dingin dan dingin banget, dingin terus. Jadi orang-orang sana apabila mandi subuh itu pasti sudah pakai banyu itu pasti dipanaskan. Jadi ada yang mesin otomatis. Namun zaman sirin bahari itu dijarang dulu banyu kan. Insya Allah itu dulu karena ada mesin heater pemanas banyu. Jadi menurut kisah sirin dulu mendengar dulu. Jadi yang ampun rumah ini bangun sungsong sirin bangun. Karena kan kita disuruh memuliakan, ya memuliakan tamu. Jadi bangun sungsong disiapkan sirin banyak pakai mandi nih. Karena sirin tahu aku mandi pasti mandi sebelum subuh. Saat kalinya sudah disiapkan, saatnya rumahnya sudah mandi dulu. Masya Allah. Nah itu kebiasaan dari umat. Amalkan karena sirin kebiasaan terus. Berat bagi kita ini. Kita tuh bisa Jepang mandi sebelum subuh. Kalau malam tadi mau ngobrol ini, ya Allah. Nah, jadi minimal mana karena bangun subuh, karena mandi subuh, bangun kadang bersungsong. Jadi makanya oleh Rasulullah orang yang bangun pagi itu didoakan sirin doa keberkahan. Ikatan belenggu syaitan itu terlepas. Ada 3 belenggu syaitan ada di diri kita ini. Diikat oleh syaitan itu kan mengolah kita tuh korer bangun. Tapi bila orang tuh bangun berzikir berdoa kepada Allah, ambil air wudhu sembahyang sunat, maka lepaslah semua ikat-ikat kita masuk. Jadi sembahyang subuh berjamaah selain di hari Jumat walaupun 2 rakaat, namun dikatakan ulama itu lebih afdal daripada sembahyang berjamaah hari-hari waktu-waktu yang lain dikarenakan betapa sulitnya. Yang ketiga adalah sembahyang isya urutannya. Sembahyang isya berjamaah. Sembahyang isya
setelah sembahyang subuh berjamaah. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka seakan-akan dia sembahyang separuh malam. Masya Allah. Sembahyang isya berjamaah pahalanya seperti sembahyang malam separuh. Berarti itu mulai habis isya sampai jam 12 kebagian. Dan itulah wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sembahyang malam semalaman subuh. Allah. Kemudian setelah itu sembahyang berjamaah dan afdal sembahyang asar. Kenapa? Karena mengikuti sebagian pendapat ulama bahwa sembahyang asar itu, sebagian jumhur mengatakan sembahyang asar itu termasuk as-sholatul wusta. Kemudian setelah itu zuhur, baru maghrib. Jadi pun kita tuh awal sembahyang subuh ya berjamaah, insya Allah sembahyang lain itu mudahnya. Namun maghrib kalau berjamaah belum tentu isya. Isya awal belum tentu subuh. Tapi punya subuh awal, insya Allah dan lain pun dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan berbagai riwayat dan cerita orang-orang dahulu tentang mereka mengutamakan sembahyang jamaah, Allah berikan kita hidayah, petunjuk dan kemudahan untuk selalu menjaga sembahyang berjamaah. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta harap, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya kalam ya sholat mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita sama-sama sembahyang salat Isya. Astagfirullahaladzim.